beririsan dengan mulai Pak Hermanto, Pak Ferdi, Pak Herman, dan tadi Pak Ketua Kelas, Pak Jendra Turman. Pertama, Pak, mengenai Omnibus Law, sekarang sudah ada landasan hukumnya, dan juga saya melihat bahwa ada sisi positif dari Omnibus Law, yakni integrasi dan koordinasi undang-undang itu. Tapi yang harus kita waspadai, seperti kata teman-teman sebelumnya, bagaimana keterkaitan dengan 11 undang-undang sebelumnya, dan juga aspirasi-aspirasi dari masyarakat, baik itu yang langsung kita undang ke badan legislasi, ataupun yang kita tangkap di media, dan lain-lain. Jadi benar seperti kata Pak Turman dan Pak Herman tadi, tolong PA, saya apresiasi atas kerjanya, buat matriks dari aspirasi itu, dan juga dari 11 undang-undang yang terdampak dengan undang-undang ini. Yang kedua, Bapak-Bapak, dalam kesehatan modern, kita semakin diberi ilmu bahwa ujung dan awal dari semua kesehatan itu ternyata adalah kesehatan batiniah, kesehatan jiwa. Karena itulah maka ruang bagi kesehatan jiwa, kesehatan batin, kata Pak Hermanto tadi, dimulai dengan makanan halal atau haramnya, itu memang harus kita kan berikan ruang yang cukup. Bagaimana kesehatan jiwa, kesehatan batin, kesehatan ruhaniah, yang bisa jadi tidak bisa dilepaskan itu keterkaitan dengan bidang-bidang ruhani, bidang-bidang keagamaan. Memang undang-undang tidak akan masuk dalam ke sana, tapi memberikan ruang terhadap kesehatan ruhani, kesehatan batiniah ini. Yang ketiga, tentang anggaran, Bapak-Bapak, saya juga setuju, memang tidak perlu konkret angka 5%-nya, tapi anggaran terhadap gerakan kesehatan masyarakat itu perlu mendapatkan tempat yang khusus. Benar Pak, sekarang gerakan Posyandu, gerakan KB ya itu melemah. Padahal mereka adalah sebagai salah satu ujung tombaknya. Bagaimana ini mendapatkan tempat di Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini. Kemudian ada hal kecil tadi tentang penggunaan teknologi itu dibatasi teknologi dalam negeri. Saya setuju Pak, saya setuju bahwa kita harus memanfaatkan alat kesehatan dalam negeri, tapi tentang teknologi kesehatan saya kira kita tidak perlu membatasinya. Kenapa? Karena begitu cepatnya Pak teknologi kesehatan yang sangat bermanfaat bagi antisipasi gerakan kesehatan kita. Terakhir adalah tentang riset. Saya setuju dengan Bu Sondang tadi, harus ada ruang yang cukup untuk riset dan pengembangan kesehatan, sehingga tadi dengan riset itu kita punya teknologi yang mumpuni. Maaf, satu lagi Pak Ketua, tentang database kesehatan. Kita ingin punya database kesehatan yang representatif, sehingga ketika ada COVID kemarin, kita kan agak gelap kan. Nah, ketika kita punya database kesehatan yang representatif, yang bisa update setiap saat dari kondisi kesehatan penduduk Indonesia ini, kita punya datanya sehingga gerakan-gerakan kesehatan lebih dimudahkan ketika kita punya database kesehatan di tingkat orang tua. Demikian Pak Ketua dan teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Kita perpanjang 15 menit dulu ya. Tinggal satu Bu Seri dan kami silakan nanti.